Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah eh, pendidikan kerukunan antarumat beragama. Dalam kesempatan kali ini kita semua diberikan tugas untuk meneliti ya, dan kemudian hasil penelitian itu kita coba dokumentasikan dalam sebuah file dan juga video, eh, dan ini pun diharapkan nanti untuk orang-orang yang membaca, melihat ataupun menonton ini bisa mendapatkan suatu kebermanfaatan dalam materi yang coba kami bawa gitu, yaitu judul dari eh, tema kelompok kami ini adalah eh, aktivitas kerukunan dalam Forum Lintas Iman Jakarta Rub. Nanti soal Jakarta Rub mungkin akan dijelaskan oleh teman saya terkait profil dan juga sejarahnya ya. Cuman saya sekarang jadi pengatur waktu, pengatur ritme dalam agenda presentasi ataupun pemaparan hasil penelitian. Mungkin langsung saja ke penyampai ataupun pemantik ya. Yang pertama yaitu Triana untuk menyampaikan materi. Silakan kepada saudara Triana. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai profil dan sejarah dari Jakarta-RUB. Jakarta-RUB atau Jaringan Kerja Antar Umat Beragama ini berdiri sejak tahun 2000. Jakarta-RUB merespon kondisi sosial dan politik Indonesia pasca reformasi yang penuh konflik serta penyerangan atas agama. Hal itu yang dijadikan landasan untuk kemudian menginterupsi kegaduhan tersebut dengan menyalakan kembali obor toleransi. Agama tidak boleh menjadi alasan untuk bertikai, karena tahun 2000-an itu yang mana pada tahun itu merupakan pasca reformasi, Indonesia sedang dalam guncangan konflik. Dan yang harus kita sesali, saat itu konfliknya adalah yang dilegitimasi oleh agama. Jakarta ini kemudian berdiri sebagai respon dari itu semua. Jakarta ini bermula dari workshop lalu menjadi komunitas. Dulu workshop ini terselenggara karena adanya kolaborasi dengan Masyarakat Dialog Antaragama atau MADIA, Institute for Culture and Religion Studies, dan The Asia Foundation. Pada workshop ini, pesertanya terdiri dari 30 orang perwakilan dari berbagai agama di Jawa Barat seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, penghayat kepercayaan, Bahai, Ahmadiyah, dan Islam. Workshop ini diselenggarakan di Pesantren Al-Wasilah Garut pada tanggal 10 sampai 12 November tahun 2000. Setelah workshop pertama tadi, workshop pun berlanjut hingga pada 20 sampai 22 April tahun 2001 yang disokong oleh almarhum Gus Dur serta tokoh agama dan budayawan nasional dari Jawa Barat. Yang mana workshop ini berlokasi di Vihara Vipassana Graha Lembang dengan tujuan untuk segera membentuk jejaring yang diharapkan. Setelah workshop kedua itu, workshop berlanjut lagi di Aula Paroki Hati Tabernoda Santa Perawan Maria Bandung pada 12 Mei 2001. Jejaring oleh aktivis muda terbentuk dan kemudian Jakarta RUB diputuskan menjadi nama yang digunakan oleh mereka pada 30 Juni tahun 2001. Namun, penetapan hari jadi Jakarta RUB tetap menyesuaikan dengan tanggal digelar pertama kali, yakni pada 12 November tahun 2000. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Triana yang sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Mungkin kurang lebihnya teman-teman
Bisa juga dilihat nanti terkait filenya itu seperti apa, teman-teman bisa baca sendiri, ataupun teman-teman bisa juga ini dijadikan suatu pantikan awal untuk, eee, memperbanyak lagi referensinya, bisa itu teman-teman googling terkait profil, Jakarta Rub itu sendiri seperti apa. Eee, ya cuman, untuk ya apa sih namanya, ya namanya juga pantikan awal ya. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Ya, mungkin lanjut kepada, pemantik yang kedua yaitu, Ratri. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Jakarta Rup dengan yang lain. Jakarta Rup telah berdiri 2 dekade, waktu yang cukup lama. Maka dari itu Jakarta Rup memiliki banyak mitra atau jalinan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan ataupun organisasi biasa. Jakarta Rup memiliki banyak mitra sejak awal, karena sejak awal workshopnya aja ada 30 orang perwakilan dari berbagai organisasi dan agama. Karena 30 orang itu sudah ada sejak awal, maka Jakarta Rup memiliki hubungan yang baik dengan banyak mitra itu. Dan dari situlah Jakarta Rup dapat membangun sikap toleransi dengan banyak agama dan saling dukung satu sama lain untuk tujuan bersama, yaitu menjadikan Bandung sebagai kota yang bertoleransi. Jakarta Rup menyadari bahwa toleransi dan keberagaman perlu ditempatkan pada pijakan dan bingkai kebangsaan. Bagi Jakarta Rup, semua umat beragama berhak untuk hidup di Indonesia selama menjadi warga negara yang benar atau baik. Pilar kebangsaan ini dipandang penting karena kerukunan suatu bangsa harus terwujud atau bisa terwujud ketika bangsa tersebut mampu memanfaatkan dengan baik keberagamannya. Pada tahun 2014, Jakarta Rup telah bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis guna memperkokoh pemahaman kebangsaan sebagai pijakan sekaligus bingkai gerakan toleransi. Jakarta Rup telah menjalin kerjasama dengan alumnus Lemhanas dan pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan program bersama, di mana hal ini dapat memperkokoh pemahaman kebangsaan dan toleransi. Ya, terima kasih juga kepada, Ratri yang sudah menyampaikan terkait, bagaimana, survivalitas, Jakarta Rub dari awal sampai kemudian, hari ini, kemudian Jakarta Rub bisa, konsen dan juga, memperluas, sayap lah ya, di mana, Jakarta Rub sendiri mampu kemudian membangun relasi dengan komunitas-komunitas ataupun lembaga-lembaga terkait juga yang sama-sama konsen dalam isu-isu kemanusiaan, isu-isu agama dan lain sebagainya. Mungkin itulah tadi sudah disampaikan. Dan juga tadi ya menarik juga ya disampaikan juga terkait aktivitas toleransi di Jakarta Rub itu seperti apa gitu. Ya kurang lebihnya soal bagaimana aktivitas toleransi ataupun pluralisme di forum-forum lintas iman, yaitu kurang lebihnya ya seperti itulah. Ya terima kasih. Mungkin lanjut kepada pemantik yang selanjutnya, yaitu Rida. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai strategi dan taktik dialog. Jakarta Rup memiliki strategi untuk mengkampanyekan toleransi di Kota Bandung melalui program kerja yaitu Bandung Lautan Damai atau BALAD yang sudah berdiri sejak 2012 dan sekarang tepat di 1 dekade. Namun yang sangat disayangkan, lagi-lagi kegiatan positif ini lahir dari suatu hal yang buruk.
Balad lahir karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan Masjid An-Nasir, Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Bandung yang terjadi pada Kamis 25 Oktober 2012 malam yang dilakukan oleh FPI. Lalu tepat di tanggal 16 November 2012, Jakarta Rup Setara Institut dan LBH Bandung mendeklarasikan Bandung Lautan Damai di Gedung Indonesia Menggugat bersama 10 komunitas lainnya bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional. Balad secara konsisten mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dengan cara kreatif sekaligus kolaboratif. Adapun rangkaian acara balad yaitu Jelajah Jalur Bineka, Cafe Religi, Kemah Pemuda Lintas Agama atau Youth Interfaith Camp. Bila diperhatikan berdasarkan indikator suatu gerakan sosial, maka Jakarta Rup termasuk gerakan sosial. Menurut Loescher, ada 3 indikator dalam menilai suatu perilaku kolektif termasuk gerakan sosial atau bentuk kolektif lainnya, yaitu aspek pengorganisasian, aspek pertimbangan, dan aspek daya tahan. Memahami 3 indikator Loescher ini, Jakarta Rup dapat dikatakan sebagai suatu gerakan sosial. Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, Jakarta Rup dari sejak didirikan sampai sekarang selalu diorganisir secara baik, terjadi pembagian tugas bagi para aktornya, serta ada pemimpin yang jelas setiap periodenya. Kedua, atas dasar pertimbangan terhadap keterlibatan partisipan, Jakarta Rup selalu melakukan rekrutmen anggota dan selalu berusaha mencari dukungan orang banyak. Lalu yang ketiga, sejak berdirinya pada tahun 2001 sampai sekarang, ini membuktikan bahwa Jakarta Rup telah memiliki daya tahan yang kuat dalam gerakan mereka. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rida juga ya, yang sudah bersedia menyampaikan informasi dari penelitiannya. Menarik ya, sangat menarik ketika kita juga bingung. Kalau misalkan kita punya interest kepada ya kegiatan pluralisme ataupun pluralitas ya, mohon maaf belepotan ya, bingung gimana sih kita mulainya ataupun bagaimana sih strategi ataupun taktiknya gitu untuk ngobrolin soal ya agenda kerukunan gitu. Yang menarik dari Jakarta Rup ini, dia itu ataupun ya Jakarta Rup sendiri punya program kerja gitu ya, program kerja yang sudah dibuat di tahun 2012. Sekarang tahun 2022, berarti udah sampai 1 dekade ya. Yaitu sebetulnya adanya suatu agenda balad ya, Bandung Lautan Damai, itu dilatar belakangi dengan adanya lembaga ataupun ormas yang memang terindikasi membuat satu gerakan radikalisme terhadap ya minoritas gitu. Nah, sehingga adanya satu agenda balad ini diorientasikan kepada nantinya ini semua umat agama ini mampu berkomunikasi dengan harmonis gitu, mampu hidup bergandengan dan lain sebagainya. Sehingga Jakarta Rup sendiri sebagai wadah ataupun forum lintas iman perlu memiliki agenda ataupun program yang memang ini bisa mengumpulkan semuanya, mengkomunikasikan semuanya dalam satu forum yang itu ya mendukung sekali gitu, sangat mendukung. Nggak ada ego minoritas mayoritas gitu di sana, semuanya egaliter, semuanya saling menghargai, sehingga
aktivitas demikianlah yang memang mampu memberikan suatu image yang baik gitu, image yang baik kepada publik bahwa ternyata di Indonesia semua umat beragama ini mampu ya bergandengan lah, mampu duduk bareng gitu. Ya mungkin gitulah kurang lebihnya. Ya terima kasih kepada pemantik yang sudah menyampaikan. Langsung saja kepada pemantik selanjutnya, yaitu Akmal. Waktu dan tempat dipersilakan juga. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mungkin akan sedikit melanjutkan tentang strategi dan taktik dialog. Menurut John J. McConis, berdasarkan dari hasil kajian beberapa peneliti seperti Bloomer, Mause, dan Tilly, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 tahapan dalam proses gerakan sosial, yakni pertama tahap kemunculan, kedua tahap penggabungan, ketiga tahap birokrasi, dan yang terakhir tahap penurunan. Memahami teori ini, gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub telah melalui 3 tahapan dalam proses gerakannya, yaitu tahapan kemunculan, tahapan gabungan, dan tahapan birokratisasi. Mengapa gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub belum pada tahapan penurunan? Hal ini dimungkinkan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub dianggap belum berhasil dalam mencapai tujuannya. Kemudian yang kedua, tidak adanya pertentangan dalam internal Jakarta Rub sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak adanya kooptasi atas pemimpin gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub. Yang keempat, karena masih kuatnya Jakarta Rub menghadapi tekanan terutama dari pihak eksternal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat strategi gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub ialah memperluas jaringan, mobilitas sumber daya, dan merubah struktur organisasi. Selanjutnya, strategi Jakarta Rub diturunkan kepada bagian-bagian kecil dari setiap langkah gerakan. Bagian-bagian tersebut ialah pelaksanaan program-program yang bekerja sama dengan mitra-mitra Jakarta Rub dan menyampaikan makna-makna dari isu prioritas gerakan kepada kelompok sasaran. Penyampaian makna dilakukan agar kelompok sasaran dapat memahami dan berpartisipasi terhadap gerakan dialog keagamaan Jakarta Rub. Penyampaian makna terkait isu-isu yang dibicarakan dalam dialog Jakarta Rub dilakukan dengan cara seperti kampanye kreatif di berbagai kegiatan. Contohnya penerbitan buku dialog 100 kisah persahabatan lintas iman dan buku 12 kisah perjalanan menuju damai, melangkahi luka, serta dengan pembuatan premi perdamaian. Dalam proses penyampaian makna dapat diketahui proses framing yang dilakukan aktor Jakarta Rub melalui media-media yang mereka miliki. Pada pelaksanaan program-program dan penyampaian makna merupakan taktik dari gerakan keagamaan Jakarta Rub. Ya, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, untuk Akmal sendiri ya nggak jauh lah sama tadi Rida, karena ya meneruskan terkait strategi dan taktik dialog gitu. Tadi ya udah saya ya resume kembali gitu. Ya, terima kasih kepada Akmal. Langsung saja mungkin ke Lutfi. Lutfi akan menyampaikan terkait faktor pendukung dialog. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya dan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan mengenai faktor pendukung dialog. Jakarta Rup memiliki strategi untuk mengkampanyekan toleransi di Kota Bandung melalui program kerja itu Bandung Lautan Api atau BALAD yang sudah berdiri sejak 2012 dan sekarang tepat di 1 dekade. Namun yang sangat disayangkan lagi, posisi ini dilahir dari suatu hal yang buruk. Barat lahir karena pada saat itu terjadi peristiwa penyerangan Masjid An-Nasyir Jamaat Ahmadiyah Indonesia di Bandung yang akan terjadi pada Kamis 25 Oktober 2012 malam yang dilakukan oleh FPI. Lalu tepat tanggal 16 November 2012 Jakarta Rup setara Institut dan LBH Bandung mendeklarasikan Bandung Lautan Damai di Gedung Indonesia menggugat bersama 10 komunitas lainnya. Bertepatan dengan Hari Toleransi Nasional, BALAD secara konsisten mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian dengan cara kreatif sekaligus kolaboratif. Adapun rangkaian acara BALAD yaitu Jelajah Jarum Bhinneka, Cafe Religi, Kamp Pemuda Lintas Agama, Internet Faith Camp, kampanye toleransi dan penerbitan buku yang berkisah toleransi. Adapun faktor-faktor pendukung dialog,
yang terjadi di Jakarta sebagai pendukung terciptanya toleransi beragama dan kerukunan umat beragama. Yaitu yang pertama, regenerasi anggota dan pengurus. Komunitas pada dasarnya digunakan sebagai wadah atau tempat untuk orang-orang berkumpul secara nasional, terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan bersama. Keanggotaan Jakarta sendiri dapat dipetakan dalam 3 lingkaran. Lingkaran pertama itu keluarga besar yang terdiri dari kisaran anggota 1000 sampai 200 orang yang mengikuti kegiatan rutinan tersebut. Lingkaran kedua adalah lingkaran yang lebih intens, yaitu orang-orang memiliki historis dan lingkaran kerja dengan Jakarta Mereka disebut sportif team yang sering dilibatkan dalam event-event rutin dan kegiatan penting. Dan yang terakhir, lingkaran inti yakni pengurus hariannya. Untuk pengurus harian sendiri sekitar belasan orang. Yang kedua yaitu jaringan yang luas. Jakarta telah bermitra aktif dengan lembaga keagamaan, dengan lembaga atau komunitas kebudayaan, dan beberapa lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan. Pada tahun 2014, Jakarta telah bekerja sama dengan mitra aktif seperti PCNU Bandung, Sinode Gereja Kristen Pasundan atau GKP, Gereja Kristen Indonesia atau GKI Kebon Jati, Majelis Agama Konghucu Indonesia atau MAKIN Bandung, Jamaah Ahmadiyah Indonesia di wilayah Priangan Barat, Komisi Hubung Antara Kepercayaan Antar dan Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Bandung, Paroki Saint Laurentius, Gereja Katedral Saint Petrus Bandung, Paroki Saint Mikael, JAI Bandung, Masyarakat Bahai Bandung, Komunitas Budaya, Vihara Dharma Ramzi, Vihara Tanda Bakti, dan Taukuan Sinar Mulia. Dan selanjutnya yaitu sikap kekerabatan yang dan rasa memiliki. Setiap pengurus dan anggota Jakarta memiliki sifat kekerabatan yang sangat baik yang telah menjadi ciri khas dari Jakarta itu sendiri. Selain itu, di Jakarta juga tertanamkan rasa kepemilikan bersama atas Jakarta sehingga setiap anggota merasa nyaman dan ingin berkontribusi dalam lebih setiap dalam kegiatan Jakarta Seperti hasil wawancara yang disampaikan Risdo tentang sikap kekerabatan dan rasa memiliki Jakarta Secara internal, yang mendukung ialah sifat kekerabatan Jakarta Karena kita tidak dapat apa-apa dari Jakarta tidak mendapatkan keuntungan maupun finansial dan kegiatan-kegiatan yang mempunyai kerjanya masing-masing itu setiap orang, hanya mereka konsen di sini. Jadi dalam satu sisi kekerabatan yang sangat besar, banyak orang-orang yang selalu ada saja setiap bulan, setiap tahun pasti bergabung dengan Jakarta Jarang ada gerakan toleransi yang bisa dapat tempat di seperti Jakarta Banyak orang dengan senang hati masuk dan bergabung dan bersumbangsih. Nah, itu menjadi satu yang sangat mendukung karena sampai saat ini yang membuat Jakarta sampai saat inilah bertahan karena merasa kerabatan dan kepemilikan bersama terasa memiliki. Baik, itu selanjutnya itu keterbukaan masyarakat. Saat ini telah banyak berbagai komunitas sampai organisasi pemerintah juga berbicara akan pentingnya toleransi. Hal ini sebagai pendukung gerakan dialog keagamaan Jakarta banyaknya yang bergerak pada bidang ini menimbulkan keterbukaan masyarakat. Dengan lebih terbukanya masyarakat terhadap isu toleransi, perdamaian, dan sebagainya, memberikan peluang bagi gerakan dialog keagamaan dalam ruang yang lebih luas. Berikut wawancara dengan Risdo terkait hal ini. Dari sisi eksternalnya, dalam konteks Indonesia sekarang, tentu pemerintah sangat mempromosikan isu-isu tentang keagamaan yang sangat beragam. Jadi ada banyak dana dan sumber daya untuk menolong isu di Indonesia. Walaupun kadang-kadang jatuh di tangan yang kurang tepat atau kadang-kadang dijadikan alat kampanye dan politik juga. Memang khususnya kita sangat kreatif. Sekarang banyak yang membicarakan tentang toleransi, bahkan kepada orang-orang yang belum dikenal tidak ada pernah bicara soal toleransi menjadi bicara soal toleransi. Hal ini berdampak keterbukaan masyarakat yang lebih luas. Ternyata ada di generasi muda beberapa kali kita membuat event recovery, masih sudah anak-anak muda kita undang pembicara dari agama-agama mereka yang kita temui seperti Konghucu, Tao atau Buddha. Mereka sangat antusias untuk bertanya lebih jauh, mungkin awalnya sama sekali tidak tahu, tapi ternyata akhirnya tergerak untuk mencari tahu. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai faktor-faktor pendukung dialog. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Lutfi yang sudah bersedia menyempatkan waktu untuk memaparkan
pandangannya. Ya, terima kasih sekali. Mungkin seperti itu ya terkait file ataupun hasil penelitian yang sudah kami buat. Selebihnya mungkin persoalan dokumentasi kegiatan yang ada di Jakatarup yang kebetulan juga akan disampaikan oleh Arik. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Arik, kelompok 4 dan juga sebagai pengurus Jakarta RUP. Di sini saya akan mempresentasikan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Jakarta RUP. Nah, pada gambar pertama di sebelah kiri itu acara Humanisme Human yang masuk ke dalam rangkaian Balat di tahun 2021, di mana para pengurus dan juga mitra membagikan sebuah nasi sebungkus dan juga pandemic kit, dan itu dilaksanakan selama 2 hari. Di hari pertama membagikan nasi dan di hari kedua untuk membagikan pandemic kit. Nah, untuk membagikan nasi sendiri itu keliling untuk di daerah Kota Bandung. Namun untuk pembagian pandemic kit itu di Jalan Asia Afrika. Lalu dokumentasi yang di tengah itu adalah acara Diversity Hangout yang bermitra juga dengan Imparsial. Itu dilaksanakan di Hotel Bellevue. Lalu di sebelah kanan dokumentasi itu foto jelajah jalur Bhinneka, yang dimana kegiatan ini adalah kunjungan ke berbagai rumah ibadah yang di daerah Cibadak, dan itu baru saja dilandingkan di bulan ini atau di Balat tahun ini. Lalu dokumentasi yang kiri juga pada jelajah jalur Bhinneka juga. Lalu di yang kanan itu adalah acara dari YIC atau Youth Interfaith Camp untuk generasi ke-10. Nah, yang di bawah juga itu yang pada dokumentasi yang kiri juga sama YIC. Lalu yang tengah dan juga kanan itu adalah dokumentasi kegiatan yang dimana itu sebuah deklarasi Bandung Lautan Damai yang terjadi di tahun 2012. Itu salah satu termasuk apa ya, dan itu adalah dokumentasi kegiatan Jakarta RUP yang telah dilaksanakan dari 2012 hingga 2022 ini melalui rangkaian Balat atau Bandung Lautan Damai. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Arik yang sudah menjelaskan gambar-gambar ataupun dokumentasi yang itu diambil dari kegiatan-kegiatan kerukunan yang ada di Jakarta RUP.
Ya kurang lebihnya mungkin seperti itu dari kelompok kami. Teman-teman kalau mau nanya gitu bisa nanti komentar aja. Kirim komentar nanti akan coba kami jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.